Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Irawati Nurjana dari kelas IPT 3A. Saya akan membahas mengenai sejarah Kerajaan Islam Cirebon. Sejarah Kerajaan Islam Cirebon. Kerajaan Cirebon merupakan sebuah kerajaan bercorak Islam ternama yang berasal dari Jawa Barat. Kesultanan Cirebon berdiri pada abad ke-15 dan 16 Masehi. Kerajaan Cirebon juga dikenal dengan nama Kesultanan Cirebon. Kesultanan Cirebon berlokasi di pantai utara Pulau Jawa yang menjadi perbatasan antara wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat. Menurut Sulendraningrat yang mendasarkan pada naskah Babat Tanah Sunda dan Atja pada naskah Carita Purwaka Caruban Nagari, Cirebon mulanya adalah sebuah duku kecil yang awalnya didirikan oleh Ki Gedeng Tapa, yang lama-kelamaan berkembang menjadi sebuah perkampungan ramai yang diberi nama Cirebon. Ki Gedeng Tapa juga merupakan seorang saudagar kaya yang berada di pelabuhan Muara Jati, Cirebon. Lalulah terbentuklah masyarakat di desa Caruban itu. Dinamakan Caruban karena di sana ada percampuran para pendatang dari berbagai macam suku bangsa, agama, bahasa, adat istiadat, latar belakang, dan mata pencarian yang berbeda. Mereka datang dengan tujuan ingin menetap atau hanya berdagang. Karena awalnya hampir sebagian besar pekerjaan masyarakat adalah sebagai nelayan, maka berkembanglah pekerjaan lainnya, seperti menangkap ikan dan rubon atau udang kecil di sepanjang pantai, yang bisa digunakan untuk pembuatan terasi. Lalu ada juga pembuatan petis dan garam. Air bekas pembuatan terasi inilah akhirnya tercipta nama Cirebon yang berasal dari cai, air, dan rebon atau udang rebon yang berkembang menjadi Cirebon yang kita kenal sekarang ini. Karena memiliki pelabuhan yang ramai dan sumber daya alam dari pedalaman, Cirebon akhirnya menjadi sebuah kota besar yang memiliki salah satu pelabuhan penting di pesisir utara Jawa. Pelabuhan sangat berguna dalam kegiatan pelayaran dan perdagangan di kepulauan seluruh Nusantara maupun dengan negara lainnya. Selain itu, Cirebon juga tumbuh menjadi salah satu pusat penyebaran agama Islam di Jawa Barat. Pangeran Walasungsang dianggap sebagai pendiri pertama Kesultanan Cirebon. Pangeran Walasungsang yang telah selesai menunaikan ibadah haji, kemudian disebut Haji Abdullah Iman. Ia lalu tampil sebagai Raja Cirebon pertama yang memerintah kerajaan dari Karaton Pakungwati dan aktif menyebarkan agama Islam kepada penduduk Cirebon. Dulu sebelum Pangeran Walasungsang diangkat menjadi kepemimpinan Cirebon, ada kepala desa yang tinggal di sana yaitu Ki Gedeng Alang-Alang. Nah, Ki Gedeng Alang-Alang ini menjadi kepala desa karena diangkat oleh masyarakat Cirebon sana. Ini dikarenakan pada saat itu abad 16 ajaran agama mayoritas di kerajaan Pajajaran adalah Sunda wiwitan. Agama leluhur orang Sunda, Hindu dan Buddha. Pangeran Walasungsang akhirnya membuat sebuah pendukuhan di daerah kebun pesisir, mendirikan Kuto Kosot, susunan tembok bata merah tanpa spasi, membuat Dalam Agung Pakungwati, serta membentuk pemerintahan di Cirebon pada tahun 1430 Masehi. Pangeran Walasungsang merupakan keturunan dari kerajaan Pajajaran. Ia adalah putra pertama dari Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dan istri pertamanya yang bernama Subang Larang, putri Ki Gedeng Tapa,
Raden Wala Sungsang atau Pangeran Cakrabuana memiliki 2 orang saudara kandung, yaitu Nyi Rara Santang dan Raden Kiang Santang. Pada tahun 1430 sampai 1479, Sultan Cirebon pertama adalah Pangeran Cakrabuana atau Pangeran Wala Sungsang. Pada tahun 1479 sampai 1568, Sultan Cirebon pertama Pangeran Wala Sungsang menyerahkan kekuasaan kepada keponakannya, yaitu Sultan Cirebon kedua Sunan Gunung Jati. Nah, Sunan Gunung Jati ini yaitu Syarif Hidayatullah. Ia juga merupakan seorang penyiar agama Islam dan tentunya memiliki peran penting menjadikan kerajaan Cirebon sebagai Kesultanan Cirebon. Dan berawal dari peranan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, Islam dapat berkembang lebih luas ke daerah lain di sekitar Jawa Barat, seperti Kuningan, Sunda Kelapa, Majalengka, dan Banten. Pada kepemimpinan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, ini mengalami perkembangan kemajuan di berbagai bidang. Tetapi setelah Sunan Gunung Jati meninggal dunia secara perlahan, Kesultanan Cirebon mengalami kemunduran. Namun nama Sultan Gunung Jati masih dihormati sampai zaman sekarang. Pada 1649 sampai 1666, penguasa terakhir Kesultanan Cirebon sebelum dibagi menjadi Kesultanan Kasepuhan dan Kesultanan Kanoman, yaitu Sultan Abdul Karim Penembahan Giriapia. Pada ketika Pangeran Cakrabuana menyerahkan ke Syarif Hidayatullah, dan setelah Syarif Hidayatullah meninggal dunia pada tahun 1568 dan digantikan oleh Pangeran Emas yang bergelar Penembahan Ratu. Pada tahun 1649, Pangeran Karim yang bergelar Penembahan Girilaya diangkat menjadi Kesultanan Cirebon sebelum dibagi menjadi Kesultanan Kasepuhan dan Kesultanan Kanoman. Nah, pada tahun 1677, Cirebon terbagi, yaitu Pangeran Martawijaya dinobatkan sebagai Sultan Sepuh, bergelar Sultan Raja Syamsuddin, Pangeran Kartawijaya sebagai Sultan Anom, bergelar Sultan Muhammad Badriddin, dan Sultan Cirebon. Pada saat kepemimpinan Kesultanan Cirebon berjalan dengan lancar sampai Sultan Anom keempat. Setelah itu terjadi perpecahan hingga ketika puncaknya pada masa kekuasaan pemerintahan Cirebon resmi dihapuskan dengan berdirinya kota Cirebon. Adapun peninggalan kerajaan Islam Cirebon antara lain ada Karaton Kesepuhan Cirebon. Karaton Kesepuhan Cirebon atau Istana Pakungwati adalah karaton yang terletak di Kelurahan Kesepuhan, Lemahubungkuk, Cirebon. Peninggalan kerajaan Cirebon lainnya yakni Karaton Kanoman adalah salah satu dari 2 bangunan Kesultanan Cirebon. Kesultanan Cirebon terdiri dari Karaton Kasepuhan dan Karaton Kanoman. Selanjutnya letak kerajaan Islam Cirebon. Dapat dilihat Cirebon berada di daerah warna pink, yang artinya menunjukkan bahasa di Jawa Barat yang digunakan adalah bahasa Jawa, sedangkan berwarna hijau bahasa Sunda. Cirebon dikelilingi ada kota Brebes, Kuningan, Majalengka, Indramayu, Cilacap, Ciamis. Di Jawa Barat menunjukkan banyak berwarna hijau yang artinya
Di sana banyak menggunakan bahasa Sunda. Terima kasih. Nah, demikianlah hasil dari pembahasan saya, yaitu dari materi sejarah Kerajaan Islam Cirebon. Jika ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.